Pramodia dan hari ini kita sudah kedatangan tamu yang masih luar biasa dan masih sama luar biasanya seperti episode lalu karena udah pernah datang di AWS Cash. Halo, selamat pagi Mbak Niken. Pagi Mbak Gina. Alhamdulillah, gimana Mbak kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik, gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Jangan lupa bahagia itu. Jangan lupa bahagia. Mungkin sebelum kita mulai nih, ada pantun nggak Mbak? Naik motor harus di starter. Cakep. Karena kita hari ini mau belajar copywriter. Tepuk tangan dulu buat Mbak Niken. Iya, mau nggak belajar copywriter ya? Mau dong. Kalau buat saya itu materi yang sangat penting sih, karena kan sekarang udah era digital ya. Iya, lagi semua booming ya. semua itu pembawaannya harus melalui teks, harus melalui sesuatu yang menggunakan media lain. Jadi kalau untuk mau to mouth aja kayaknya nggak cukup ya. Iya, Jadi betul, harus ada betul. copywriting. Betul. Nah, boleh kita minta nih penjabaran awal sebenarnya copywriting itu apa sih? Iya. Ya, jadi copywriter ini adalah proses kreatif ya, untuk menata informasi, kemudian bagaimana kita menulis kata-kata untuk meyakinkan dan mencapai target yang kita inginkan, sasaran yang kita inginkan itu adalah apa yang dimaksud dengan copywriter gitu ya, copywriting gitu ya. Copywriting ini kan berkaitan dengan tulisan berarti Mbak, ya? Tulisan. Jadi kenapa harus ada copywriting ya di sini? Karena tulisan tuh akan semakin indah, kalimat tuh akan semakin estetik ya. Dan itu dibutuhkan sekali bagaimana produk atau jasa itu bisa dijual di masyarakat, diminati, dicari oleh di masyarakat. Dan itu tugas dari seorang copywriter. Karena copywriting ini membahas tentang ya retorika bahasa seperti itu ya Mbak ya. Ini biasanya orang-orang yang copywriter ini dia bekerjanya di bagian apa? Apakah yang bikin-bikin caption aja atau gimana Mbak? Ada pembagian apa aja sih di copywriting itu? Ya, mungkin kalau copywriter profesi yang konvensional yang dulu ya dengan sekarang cukup berbeda, Mbak Gina ya. Kalau yang dulu itu namanya profesi copywriter ya, itu memang by kontrak. Jadi kita nggak boleh nulis asal gitu ya. Dan medianya ini memang bayarnya cukup besar ya. Jadi misalkan nih ya, bank ini belanja iklan di satu koran atau tabloid gitu ya, 1 tahun belanja sekian M misalnya kayak gitu. Dan ini penulisnya otomatis nggak bisa sembarangan, karena harus bisa ini ya, melayani tulisan yang memang dibutuhkan oleh klien. Dan itu efeknya juga untuk pembacanya seperti apa. Contoh kasus tahun 2024 itu saya dapat kontrak dari perusahaan bank yang cukup besar ya, Citibank gitu ya. Itu untuk 2 halaman tabloid, kontrak 1 bulan, waktu itu masih uji coba dulu. Nah itu memang hanya dikasih 1 kata untuk menjadikan 2 halaman. Wah. Nah, padahal 1 kata untuk 2 halaman. 2 halaman tabloid gitu ya. Dan itu terus berlanjut sampai kontraknya cukup panjang di situ. Nah itu mereka belanja iklannya ke perusahaan itu sekitar, misalkan zaman dulu itu sekitar 75 ring 100 juta gitu. Itu dibayarkan ke perusahaan itu. Saya nggak sampai segitu ya, tapi artinya biaya yang diterima oleh copywriter itu cukup tinggi karena bebannya, resikonya harus ini karena mereka harus riset dulu ya. Riset dulu, kemudian dia harus mengetahui kebutuhan klien ini apa sih? Apakah dia mau yang hard sell ataukah soft sell aja, ataukah sifatnya edukasi gitu kan. Nah, kita tahu kemudian pada saat nulis yang penting kita posisinya sebagai pembaca. Ya, setelah riset gitu kan, kita membaca, kita membuat tulisan gitu. Nah ini jangan sampai namanya copywriter itu asik sendiri di sini. Ini yang nggak boleh dari copywriter ya. Dia harus bisa tahu apa yang dibutuhkan klien dan kemudian kita ngarahkan ini loh. Dan ini efeknya. Biasanya kalau tulisan kita pertama jelek itu nggak akan diteruskan. Tapi kalau udah oke, terus itu dilanjutkan. Misalnya seperti itu gambarannya gitu. Nah, kalau untuk copywriting sendiri tadi kan Mbak sebutkan ada yang untuk hard sell dan soft sell kan. Itu yang membedakan ketika copywriter itu menulis yang menjadikan ini indikasinya oh ini lebih ke hard sell, oh ini lebih ke soft sell. Itu kayak gimana, Mbak? Ya, jadi kita belajar cara menulis copywriting ya di sini ya. Biasanya kalau Mbak Dila lihat iklan material tulisan ya, yang dilihat apa dulu tuh kira-kira? Openingnya sih Mbak biasanya. Judulnya ya. Mungkin kita lihat yang kalimat di satu majalah gitu ya, atau di koran. Itu kan judulnya ya yang pertama. Memang kalau judul itu ibaratnya kalau di bangunan ya, bangunannya copywriter itu batanya.
Jadi Batanya. batanya dia tuh harus Komponen ditempatkan utama ya. komponen utama, kata-kata yang memang magis ya, yang kuat gitu ya. Mm-mm. Dan biasanya copywriter ini untuk membuat judul itu ngotak-ngatiknya cukup lama. Oh. Ngotak-ngatiknya lama, tapi jangan sampai kemudian nggak selesai deadline ya. Karena ngotak-ngatik judul ini ya. Iya, iya. Jadi paling itu biasanya judul ini ada di belakang. Yang di awal ini itu kita angle-nya dulu. Jadi pertama misalnya kalau ketemu klien ya, pengalaman saya ini kalau klien itu hampir nggak pernah ketemu sih kalau saya, karena klien saya di Jakarta, Citibank, BCA, bla bla itu di Jakarta semua. Jadi semua waktu zaman itu 2004 itu pakai fax, Pakai mainnya fax pakai ya, fax oke. gitu ya. Kemudian di Kompas, Jatim, hari apa, di Japos hari apa. Wih, Jadi pindah-pindah ya. enggak, itu supaya kayak ngantor gitu. Oh, Karena ngantor. waktu itu Oke, kan oke. udah kuliah 2 terus kerjanya nggak jelas gitu kan, bingung kan kesannya kayak gitu, karena Iya. profesi ini nggak ada yang paham, saya jelaskan nggak ada yang ngeh gitu. Oke. Tiba-tiba kok ada duit gitu, Iya. ibaratnya kayak ngingung apa gitu. Nah terus pakai daster di rumah Iya, gitu kan, diam-diam berjalan, jaga lilin. kayak gitu kesannya. Nah itu zaman dulu 2003, 2004, 2005 itu nggak ada yang paham ya. Nah Iya, ini pasti. untungnya yang di Kompas itu di Biro Jatim itu mengundang saya untuk ngerjakan tutorialnya ya, tapi cuma di hari apa gitu, terus sisanya di hari di Japos. Kemudian klien-klien ini langsung head to headnya ke saya tanpa melalui yang ini lagi gitu kan. Jadi Biar akhirnya requestnya jelas ya. akhirnya jadi satu holding company ini saya handle semua. Dia belanja iklannya di Japos 1 tahun misalnya gitu kan, satu halaman gitu kan. Ini properti A, properti B, properti C, perbankan yang di kantor-kantor yang lama. Jadi tuh saya handle waktu itu. Nah di sini kalau seorang copywriter ya itu memang harus banyak riset gitu. Oke. Nah, jadi Nggak boleh males baca ya. harus riset, karena yang ini kadang-kadang kliennya misalnya ya chat. Iya. Saya harus memahami ya produk chat ini manfaatnya apa gitu ya. Ya ini yang harus tahu ya, karena kita nggak boleh asal jualan tadi hard sale atau soft sale atau edukasi. Kemudian ada klien misalnya, saya mau edukasi properti ini dari Re, Jawa Timur. Dia belanja iklan 1 halaman selama 6 bulan misalnya kayak gitu ya. Diisinya apa? Materi-materi yang sifatnya properti tapi edukasi gitu. Kemudian nah di sini saya kemudian mengusulkan A, B, C. Makanya profesi jurnalis sangat membantu itu. Oh iya, Nah, iya, sangat iya. membantu. Sekarang make sense. Ya, sangat membantu itu, apalagi ya, saya juga terima kasih nih ya, didikan saya dididik sama XX Tempo, yang ekonomi Tempo yang luar biasa ya, itu deep investigasi dan banget, analisanya bagus, tapi bahasanya enak, renyah gitu loh. Itu didikan Tempo ya, saya bersyukur sama senior-senior sesuai Tempo itu. Nah, kembali lagi ke copywriter ya. Jadi tadi judul ya. Setelah kita tahu bahwa judul itu yang penentunya, kemudian kita buat angle kan tadi ya. Yang kedua angle-nya. Angle ini artinya supaya kita pada saat membuat tulisan nggak melebar ke mana-mana gitu. Angle-nya ini. Contohnya aja paling gampang. Kita mau dapat ini ya job klien dari properti misalnya. Tolong tuliskan Mbak Niken, tulisannya mau ditayangkan 1 jam lagi. Jadi itu harus bisa ya, 1 jam lagi kita lagi di mall waktu itu. Waduh. Lagi di mall. Cari warnet cepet-cepetan gitu. Oh dulu masih pakai warnet ya? Oke, warnet dulu 2004 ya masih. Kalau sekarang kan udah bisa pakai HP. Nggak bisa, masih susah waktu itu ya. Terus supaya lebih enak ya ngeditnya segala macam. Lagi di mall nyari warnet. Cari warnet ada di TP waktu itu ada. Oh ada. Nah itu langsung cepet-cepetan, dan kita udah ngejakan iklan ini sudah 40 kali tayang. Jadi udah katam gitu loh ibaratnya. Yang ini udah banyak serialnya. Jadi apa sih mau yang dimaui kali ini hard sale Mbak Niken. Hard sale tek hanya 3 kata kadang-kadang gitu ya. Tiga kata ini. Ya kita membuat tulisan ini. Dan dia sudah tahu. Saya lihat revisinya ada nggak, approvalnya cepet nggak ini. Benar, hampir 95% di ACC langsung masuk ke Japos ya ibaratnya itu atau ke Kompas ya, langsung tayang. Nah di situ dibutuhkan kita send kebutuhan konsumen gitu ya. Klien kita, butuhnya kayak gini. Dia maunya hard sale. Jadi kita tarik beritanya itu menarik. Ya. Kalau gampangannya gimana sih Mbak Niken lihat contohnya kayak apa? Tadi kembali ke properti. Misalkan klien itu punya properti di kawasan terpadu gitu ya. Tolong dibuatkan
copywritingnya ya, itu ya. Nah itu, dan dia belanja iklannya saya tahu sekitar 28 juta itu. Jadi kalau saya buat tulisan ini jelek, kasihan ya kan, dengan main-main ini. Ini angka besar ini gitu ya. Dia bukan saya kan nggak segitu dapetnya. Tapi kan beban ya Mbak ya. Ini yang harus kita pikirkan, pertama manfaatnya ya, yang bagi pembacanya itu apa kalau tulisan seperti itu. Jadi biasanya kalau properti kawasan terpadu berarti kan hemat waktu. Betul. Manfaatnya hemat waktu. Nanti semuanya ada di situ, one stop service lah. Artinya ada mall, ada edukasi, ada segala macam itu whole package ada di situ gitu kan ya. Nah kemudian kita harus juga tahu kira-kira penguatnya tuh apa gitu. Penguatnya itu di situ sudah ada 30% yang menghuni di situ. Ada yang menghuni segitu. Gitu kan. Jadi kita sajikan fakta. Ada 30% penghuni di situ. Dan yang penting itu minimalkan resikonya. Kadang-kadang orang udah baca tuh ya, udah paham. Ini menarik ini, bahwa kita kasih judulnya misalnya bayangkan ya, menghemat waktu Anda gitu. Jadi kita mengajak menggiring imajinasinya pembaca untuk berada di tulisan kita. Kawasan yang menghemat waktu kita gitu. Di bawahnya baru balutan kenyamanan ya, di area terpadu mana misalnya daerah apa gitu. Nah yang penting di situ kita giring dulu, daerah ini memang menghemat semua aktivitas saya, disajikan data gitu kan, penguat. Kemudian yang paling penting itu resikonya. Orang udah yakin nih beritanya bagus nih ya, tulisannya ini udah bagus ini saya yakin. Cuman untuk menentukan dia decision untuk membeli itu nggak mudah. Kalau kita nggak bisa kasih argumen menggiring mereka bahwa ini nggak ada resikonya. Jadi resikonya itu kita kurangi benar, bahwa ini adalah pengembang terpercaya gitu ya. Dia sudah bangun ratusan rumah dan tidak ada masalah. Misalnya seperti itu ya. Ini kalimatnya memang harus lebih indah gitu. Nah, yang terpenting adalah menggiring mereka untuk langsung bertindak. Karena biasanya kalau hanya baca dan mereka tidak bertindak ya ada mubazir iklan bayar segitu ya. Betul. Jadi kita giring mereka untuk bertindak bahwa ada early bird gitu ya. Ada harga menarik, penawaran khusus pada saat itu, harga yang miring, diskon. Nah itu sudah diberikan semua poin-poin itu, atau mengundangkan free untuk datang ke ini ya, marketing galerinya atau apa. Nah di situ efeknya banyak. Biasanya kalau saya dulu itu ya, pengalaman klien properti itu biasanya ordernya pada saat itu masih tanah. Jadi belum berdiri barangnya. Jadi mau itu apartemen, mau itu tempat wisata gitu kan, pendidikan, itu universitas gitu ya. Ada universitas juga itu dari nol. Nah, ini mereka belanja iklan untuk sambil bangun gitu loh, sambil nyari ini. Nah, gitu. Biasanya kalau iklan apartemen itu 3 tahun kontraknya ke media-media gitu. Saya handling 3 tahun misalnya kayak gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi ya di sini yang dibutuhkan copywriter itu banyak riset, banyak belajar, banyak analisis. Jadi nggak boleh asik sendiri sih, karena kemudian dibaca tulisan kita. Ketika kita baca, kita harus posisikan sebagai pembaca. Apakah ini memang menarik? Apa logikanya memang kita masuk akal untuk orang nggak? lain? Bahasanya berat nggak, ringan nggak untuk kita cerna gitu. Itu kita evaluasi tulisan kita. Nah ini ya lama-lamaan hampir tidak ada approve biasanya. Tidak ada ini ya, komplain ya. Langsung go. Bahkan ngasih satu kata, ini jadi 2 halaman 1 kata ini. Inflasi, dolar gitu toh ya, isi bank itu dolar, inflasi. Riset dulu inflasi ini apa, dolar itu seperti tapi apa. Tapi kan nggak bisa, karena mereka juga pawai kan. Orang-orang yang ada di bank itu expert semua ya. Kan kalau kita buat tulisan yang nggak expert ya, ngapain saya malu dong. Ngapain saya hire orang luar ya. Mending pakai orang dalam aja gitu. Makanya harus ada pembanding lebih kuat kita gitu. Analisis kita lebih tajam, dan ini background jurnalis yang saya pakai. Wah, keren. Gitu. Bangga jadi mahasiswa psikologi. Iya. Jurnalis ya, Pak. Darah jurnalis. Ini Mbak, saya sebenarnya pengen tanya, kan pasti adalah orang-orang nyinyir di luar gitu ya, yang nanya, kerja di rumah aja duitnya banyak gitu. Yang membuat pekerjaan ini tuh tidak bisa diremehkan. Apa Mbak? Kan copywriting itu kan ya, kalau orang lihatnya pasti kan duduk bikin tulisan, apa sih susahnya gitu. Sebenarnya kalau sekarang nih profesi yang lagi dicari orang loh ini. Sekarang ya? Kalau dulu saya dikomplain itu kalimat yang tadi itu loh. Jadi kok
di rumah aja, nggak kerja, kerjanya di teras gitu ya, nyapu kadang apa, terus masuk lagi ke rumah gitu ya, kayak ibu rumah tangga pada Iya, umumnya iya, ya pada saat itu. Padahal kontrak kita dengan beberapa ini cukup banyak banyak. gitu ya. Kemudian ada hari tertentu kita ke corporate ya, ke media itu hari apa, karena freelancer sifatnya, hari apa, artinya kesibukan kita ada. Nah, terus ini yang Fleksibel ya. fleksibel banget, waktu bisa di mana aja, bisa kerja di mall, di kafe, di mana kita senyaman-nyamannya kita buat tulisan. Itu copywriter ya. Nah, kalau yang sekarang profesi ini memang lagi didambain sama anak-anak sekarang ya. Mereka males untuk 24 Saya jam pengen jadi sih. pegawai tapi di belakang ini Iya, gitu ya. Nah, itu menurut saya ya tunjukkan kualitas dari tulisan kita. Ya. Oke. Kemudian sebenarnya tiap lembaga perusahaan corporate itu punya humas yang bertugas nulis gitu ya. Tapi yang berhubungan dengan saya itu humas-humas semua. Jadi mereka menyadari bahwa kemampuan di tulisan itu masih Kurang. ya. Dia kan targetnya jualan kan. Iya. Ya. Tugas dia nulis, tapi ketika dia tahu bahwa nanti efek jualannya nggak bagus, mending ke expert gitu ya. Ini cocok untuk introvert Iya, ini. expert ya. Dan orang-orang yang expert ini gali ya. Kalau itu memang untuk perbankan, buka itu pengamat-pengamat perbankan itu dipelajari analisisnya kayak apa. Kalau itu properti, pengamat properti. Jadi dulu gitu risetnya. Kalau sekarang mungkin yang ini ya, digital marketing masuk. Boleh. Iya, kalau dulu risetnya itu manual ya, Mbak Gina. manual. Kita riset cari pengamat-pengamat yang sesuai dengan itu ya. Misalnya perbankan apa, properti apa, ini apa, supaya menjadi reason, argumen ke masyarakat. Oh, ini berita ini memang ada sisi edukasinya loh ya, kuat gitu loh ya. Analisisnya juga kuat gitu, nggak asal jualan kayak obat gitu ya, asal jualan, ini kuat banget, logikanya masuk. Nah, kalau di era digital sendiri supaya kita lebih dimudahkan ya, karena semuanya serba main riset by ini ya, engine optimize ya, SEO ya. Jadi mencari yang tren-tren aja saat ini gitu ya. Nah, kalau kita sekarang menggali bedanya copywriting zaman dulu yang konvensional dengan sekarang yang content writer saat ini ya, digital marketing itu apa kira-kira ya. Kalau menurut saya content writer ya itu orang-orang yang menulis di konten mengenai online ya, di online ya. Jadi lebih pada general ya. Jadi tulisannya juga bukan untuk yang persuasif untuk menjual atau apa, lebih itu yang membedakan content writer dengan copywriter. Iya, jadi juga medianya juga nggak berbayar kan. Artinya ini kalau ini kan emang kontrak dengan yang harus di tempat sana kan cukup mahal. Di sini kan mungkin media dia sendiri yang dikelola, bayar orang gitu kan. Jadi kecenderungannya untuk lebih serius itu kurang kalau menurut saya ya. Kemudian dia lebih pada semua content writer itu mengikuti SEO tadi ya. Mana yang jadi tren diikutin gitu. Jadi mainnya viral tren, bahkan musiknya cari yang dari TikTok yang viral supaya tujuannya tulisan ini dibaca banyak orang gitu ya. Kadang-kadang lagunya bukan yang itu tapi dimasukin trennya yang dari sana biar masuk ke trennya si lagu ini gitu. Jadi ikut-ikutan kalau menurut saya. Jadi gimana caranya semua yang dikerjakan ini itu banyak nonton. Ya kadang-kala originalnya nggak dapet. Ya kadang-kala ya. Kemudian nggak bermanfaat juga. Kadang-kadang hoak gitu. Iya, itu kalau konten ya. Hanya ingin dilihat orang sebanyak-banyaknya. Berarti kalau konten fokusnya adalah ingin mencari atensi yang lebih banyak. Kalau untuk copywriting lebih mempersuasi pembacanya. Iya betul, itu bedanya. Cuman nggak semua negatif ya di konten writer ya. Cuman kecenderungannya orang bisa menciptakan macam-macam di situ. Gitu kan. Sementara kalau ini nggak bisa macam-macam. Ini serius banget ini. Iya, serius banget. Kontrak eksklusif ya. Kalau yang di sini dia bisa membuat media sendiri, dia bisa menciptakan sendiri. Gimana caranya orang lirik ya dengan judul yang ternyata di dalamnya nggak ada isinya gitu ya. Hanya karena dan lebih fokus pada tampilan dengan lagu dengan macam-macam itu. Sementara yang di sini tidak, lebih pada nilai manfaatnya yang mau ditunjukkan ya, lebih kemanfaatan ya. Kalau yang di sini lebih pada banyak yang lirik. Nah caranya macam-macam tadi. Jadi seorang content writer biasanya akan searching dulu mana lagi tren, dia ikuti hashtagnya kemana gitu. Goals dia banyak yang lihat itu, banyak yang
beli ibaratnya gitu kayak. Oh Kalau dia iya, mikirnya gitu. heeh, Kalau yang heeh. di sini itu nggak berpikir seperti itu ya. Bukan banyak-banyakan yang lihat gitu. Itu kalau di era digital kalau saya membedakan antara Oke. profesi content writer dengan copywriter Nah konvensional. nah, untuk copywriter sendiri, Mbak, hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan selain dari tenggelam dalam tulisan sendiri apa, Mbak? Iya, yang penting itu yang pertama ya, Itu, heeh. kita nggak boleh asik dengan diri sendiri ya, ya. Karena yang tujuan kita nulis itu apa, gitu ya. Kita harus tahu dulu. Kalau itu memang blog kita pribadi ya silakan nulis asik sendiri ya. Tapi kalau itu memang berhubungan dengan pihak lain, pihak ketiga gitu yang memberikan efek yang dia butuhkan, itu kita harus serius ya menggarapnya ya, riset dulu. Nah, kalau kita memang mengerjakannya di kontennya online ya, digital marketing, berarti kita oh apa nih, pengen dilihat orang sebanyak-banyaknya, tapi tetap aja faktor kebermanfaatnya itu penting ya. Contoh misalnya podcastnya Deddy Kobuser itu awal-awal nggak ada yang lirik ya seperti itu ya. Iya, Karena berat. iya. Dan muatan psikologinya kental gitu ya. Dan Jujur saya dulu bacanya nontonnya capek. sekarang siapa yang bisa memungkiri kalau dia nomor satu Betul, podcastnya ya. betul. Artinya orang sudah teredukasi dengan podcast yang semacam itu. Jadi diri sendiri ya, tunjukkan kemanfaatan, berarti terus ya, belajar terus. Namanya copywriter tuh belajar terus. Jadi kayak ibaratnya kita ujian terus ya. Misalnya Iya. saya dapat klien baru nih, ini ya, oh ini soal mobil misalnya nih, oh ini mobil. Jadi kita harus tahu manfaatnya mobil ini ya, kecepatannya, daya iritnya, fitur-fitur kemanfaatnya itu kita tonjolkan. Kita menguasai spek-speknya. Kemudian oh ini soal produk tembok, cat tembok. Wah ini apa ini yang menjadi kelebihan, dan harus searching pesaing-pesaingnya kayak apa. Itu harus sampai menguasai pesaingnya, kemudian nanti dampaknya. Dan ketika dia lihat tulisan pertama biasanya oke, karena kita risetnya deep ya, Yeah. deep, pembanding, reasonnya harus ada gitu. Jadi banyak-banyak baca memang, baca. Kan dulu saya nggak cari buku atau apa atau internet ya, lebih banyak bisa nyari segala macam, bisa bantu tuh cepat Iya, gitu ya. Tapi jangan copy paste betul. anunya orang ya, kan Iya, iya. gampang ketahuan gitu. Bahasa AI beda soalnya. Gitu. Itu kemudian banyak baca tulisan-tulisan yang ini ya, editorial ya. Oke. Di luar negeri juga bagus. Itu judul-judul mereka kalau ngerancang iklan, naskah iklan itu sangat indah gitu loh. Jadi itu kita koleksiin. Jadi ada bukunya nyatet ya. Tulisan-tulisan indah itu saya punya. Saya kumpul setiap ada majalah, mata saya tuh langsung terbuka pada tulisan, langsung saya simpen tulisan itu. Ini Otomatis ya, Mbak, iya, panggilan hati ya. Serenity in the ini bla bla bla. Iya. United in Diversity. Satu kalimatnya kan indah-indah gitu ya. Jadi memang copywriter Simpen aja dulu siapa tahu kepake. permainan kata-kata yang Iya. bisa meningkatkan estetika tulisan gitu. Nah, Mbak Niken sendiri sampai sekarang masih rajin copywriting nggak, Mbak? Ini copywriter ya. Saya akhirnya sadar ketika Oke. jadi humas, kenapa humas-humas dulu hire saya untuk nulis copywriter ya, untuk yang jadi copywriter untuk tulisan-tulisan naskah iklan mereka di beberapa media itu karena memang nggak sempat gitu. Ya saat ini dengan 12 sekolah yang harus saya ini ya handle itu, kemudian event-event tiap tahun, beberapa kegiatan, belum lagi jamiah sosial itu tidak memungkinkan. Jadi saya sadar sendiri ya kalau tulisan sadar situasi ya, Mbak ya. tulisan saya makin tidak untuk yang klien ya, di luarnya Beda dengan intensitas artinya yang waktu dulu. saya untuk menggali itu nggak mungkin cukup. nggak cukup. Jadi daripada mereka mendapat produk tulisan yang nggak bagus ya, mendingan saya tolak gitu. Tapi untuk lembaga sendiri iya. Berarti lembaga hanya sendiri. sebatas yang menaungi saja. Ya, Kalau untuk 2016 lah saya, 2017 lah. terakhir 18 lah. 11 atau 18? 18 lah. Kayak pensiun di situ. itu terakhir nulis ya, Mbak? Untuk pihak lain. Untuk pihak lain 2018. Berarti sampai sekarang hanya menulis untuk Al Azhar aja. Ya itu sebatas untuk caption. Udah punya tim kan, ada tim kreatif, ada tim copywriternya, istilahnya ya kita sendiri yang ngejakan diskusi bareng gitu. Menarik ini. Dari tulisan biasa jadi cuan ini kan untuk teman-teman mungkin yang suka nulis-nulis. Karena kan untuk sekarang mungkin yang lagi tren ini kan introvert, extrovert. Mungkin yang extrovert cocoknya jadi PR yang banyak bicara, kalau introvert yang bikin copywriting seperti itu. Boleh, ini nanti kayaknya saya cari-cari lagi informasinya. Kayaknya sudah banyak yang kita omongin ya, Mbak ya. Satu lagi ya, Apa, Mbak? artinya kita nggak tahu kita introvert atau
ini ekstrovert ya. Artinya semua kita coba. Oke. Jadi beranikan diri. Jadi ibaratnya kalau udah terima copywriter itu nggak bisa jadi introvert. Oh Karena iya. tantangannya Oh klien iya itu ya. beraneka macam. Mendingan mager kalau malas gitu loh. Iya benar itu. Betul betul. Karena kita berpikir ketika dapat ini kayak ujian satu. Ya Oke. ketika dapat ini materinya beda lagi. Jadi semua kita harus siap ya. Jadi harus buka wawasan lagi, belajar lagi. Intinya banyak-banyak belajar gitu. Jangan jadikan introvert, ekstrovert penghalang untukmu maju. Karena kita nggak tahu ya ke depannya kita bakal Iya. kerja di bidang apa. Betul, betul. Mungkin ada pesan Mbak sedikit untuk teman-teman biar nggak mager. Ya masa kuliah ya. Iya. Jadi sebanyak-banyaknya kita belajar gitu ya. Tadi tetap apa yang ada kegiatan di kampus itu diikuti gitu Oke. ya. Kemudian gali potensi, bangun networking gitu ya. Kalau copywriter coba tadi koleksi tulisan, terus baca tulisan yang bagi dianggap indah ya. Oh ini iklan ini indah banget. Coba dicontoh membuat tulisan yang sama dengan itu. Karena cara mereka membuat tulisan itu mungkin mikirnya 1 minggu gitu ya. Dan Anda mencontohnya saat itu juga. Jadi Agak sakit hati ya. kayak ke distract ya, bahwa kita akan melakukan hal yang sama. Cara mereka berpikirnya. Akhirnya nggak punya karakter. Enggak, nanti lama-lama kita akan kebangun, oh cara membuat iklan yang I baik see. itu kayak gini, oh judul kayak gini, oh paragraf pertama tuh kayak gini. Kita akan mulai belajar dari tulisan yang kita anggap bagus. Memulai dengan mencontoh. Terus dimodifikasi Nah itu sendiri. pikiran kita akan terpola. Oh Oke. urutan pertama tuh judul tuh harus kayak gini, oh angle kayak gini, penutupnya kayak apa, intiknya kayak apa, kalau perbankan kayak apa. Lama-lama bisa. Kalau memang bukan backgroundnya jurnalistik ya, kalau backgroundnya pure awal pemula itu bisa dicoba. Oke. Baik, Semangat terima kasih. terus. Kita harus semangat. Kita harus ayo semester akhir. Ayo. Oke, terima kasih ya Mbak Niken ya Sama-sama. sudah menyiapkan waktu yang cukup lama ngobrol sama saya. Senang Dan sekali loh ya. terima kasih. Mengedukasi saya dan teman-teman juga. Semoga Mbak Niken nggak kapok ya. Enggak kapok. Senang sekali ya. Alhamdulillah. Semoga kita bertemu di lain waktu. Terima kasih Mbak Niken. Amin. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Semoga informasi yang kita berikan hari ini bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.